Ekspedisi Pamsimas Aceh Papua 2017 kami persembahkan sebagai salah satu wujud komitmen pemerintah dalam pembangunan nasional akses aman 100% air minum dan sanitasi 2019. Diharapkan masyarakat Indonesia dapat menikmati layanan air minum dan sanitasi yang layak sebagai syarat utama tercipta kualitas keluarga yang sehat. Mari bersama-sama menjaga fasilitas dan sumber daya air minum yang dimiliki untuk anak cucu kita di masa depan. Kabupaten Merauke memiliki daratan seluas 46.791,63 km persegi dan luas perairan 5.089,71 km persegi. Terdapat 20 distrik di Kabupaten Merauke, di antaranya yakni Distrik Merauke sebagai ibu kota kabupaten, Distrik Semangga, Tanah Miring, Kurik, Sota, Animha, Kaptel, dan Naukenjerai. Dalam ekspedisi ini, saya akan mengajak pemirsa mengunjungi Kampung Yabamaru yang terletak di Distrik Tanah Miring. Dalam bahasa suku Marin, suku asli Merauke, Yaba artinya besar dan Maru artinya kebun. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah kebun besar. Dulu, sebelum wilayah ini dijadikan tempat pemukiman warga, Yabamaru merupakan hutan belantara dengan rawa-rawa yang diapit dua sungai, yaitu Sungai Maru dan Sungai Kum. Jarak antara Kampung Yabamaru ke ibu kota distrik Tanah Miring sejauh 17 km, sedangkan jarak antara Kampung Yabamaru ke ibu kota Kabupaten Merauke sejauh 45 km. Sebelum adanya sarana transportasi, Kampung Yabamaru dikategorikan wilayah pedalaman. Namun dengan tingkat pertumbuhan dan pembangunan saat ini, Kampung Yabamaru sudah bisa dikategorikan sebagai kampung pinggiran kota dengan jumlah penduduk sebanyak 1.998 jiwa. Dengan mata pencaharian, sebagian besar adalah bertani. Sebagai kampung bekas program transmigrasi, warga Kampung Yabamaru pernah mengalami masa-masa sulit selama bertahun-tahun dalam mendapatkan air minum bersih. Terlebih lagi saat musim kemarau tiba, masyarakat Kampung Yabamaru harus berbondong-bondong membawa timba dan jeriken menuju kolam penampungan air yang letaknya antara 500 meter hingga 1 kilometer dari rumah mereka. Hingga pada tahun 2015, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas tahap kedua masuk ke Kampung Yabamaru untuk memberikan bantuan berupa pembangunan sarana air minum dan sanitasi layak demi mempermudah warga mendapatkan air. Untuk saat ini tersambung ke rumah itu baru 39 sambungan rumah atau kita singkat SR, dengan 3 keran umum. Di SP9 ini memang masih kesadaran untuk punya jamban yang bagus masih belum ya, kurang lebih masih 80-an 90% seperti itu. Kalau yang sudah modern bahasanya sudah pakai safety tank closet itu separuhnya lah. Yang lain masih sistem plengseng seperti itu. Memang jauh dari rumah seperti itu, kurang lebih 15-25 meter seperti itu. Jadi prosentasenya secara keseluruhan yang sudah 80-90% punya jamban. Selain masa-masa sulit dalam mendapatkan air minum bersih, sanitasi layak pun menjadi kendala di kampung yang rata-rata penduduknya adalah petani, di mana masyarakatnya pada waktu itu masih buang air besar sembarangan. Namun setelah masuknya program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas, perlahan namun pasti masyarakat mulai paham pentingnya berperilaku hidup sehat. Data pemetaan CTPS dan SBS di Puskesmas Tanah Miring, di desa-desa Pamsimas
dalam binaan Puskesmas Tanah Miring sudah mengalami penurunan yang drastis dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk dan air minum. Nah pemirsa, kita sudah sampai di Kampung Yaban Maru, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Saat ini saya bersama dengan Bapak Anes dari Kemen PUPR, Bapak Super Apedi dari Kemendes, dan Bapak Imran dari Kemenkes. Dan kita akan melakukan monitoring rutin. Kalau gitu langsung kita let's go! Ini yang untuk umum ini ya? Iya Pak, jadi yang belum terlayani SR bisa langsung ambil seperti ini. Coba Pak Imran dicek ini, yang dari kesehatan ini ya. 3B tadi, memenuhi syarat nggak? Tidak berwarna kan? Ya. Tidak berbau ya Pak? Tidak bau ya Pak? Tidak berbau apa? Tidak berbau. Coba tidak berasa harusnya. Pak, kalau untuk masalah tekanan antar rumahnya, Pak, biasanya kalau deket tol ini kan tekanan mungkin lebih besar. Nah, kalau untuk rumah yang jauh itu gimana tekanannya? Apa sama atau gimana, Pak? Secara standar seharusnya sama. Seharusnya sama. Itu kita ada pengaturan di dalam menarik pipanya sama besar dimensi pipanya ya, untuk kita atur supaya sesuai kapasitas maupun tekanan tadi. Ini contoh bagaimana jamban ya sebagai sanitasi yang layak dan dia terjaga kebersihannya. Ya, kemudian ada sumber air, dan sumber air ini juga kita lihat tadi tidak berwarna dan tidak berbau dan tidak berasa. Tadi yang kita cek, inilah perilaku yang kita terapkan dengan program STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, bahwa kebutuhan air minum dan sanitasi layak merupakan kebutuhan dasar. Salah satu kebutuhan dasar bangsa Indonesia yang belum dapat terpenuhi dengan baik, yaitu akses terhadap air minum bersih dan sanitasi. Jika dibandingkan dengan kawasan Asia Tenggara, akses sanitasi Indonesia hanya lebih baik dari Timor Leste dan Kamboja. Sekitar 72 juta orang masih belum mempunyai akses air minum yang baik, dan sekitar 96 juta orang Indonesia masih belum mempunyai akses sanitasi yang layak. Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS terus-menerus dikembangkan, karena hal tersebut merupakan tantangan besar dalam pembangunan manusia Indonesia secara keseluruhan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas hidup warga Indonesia dan peningkatan daya saing bangsa. Seberapa besar sih Bu pengaruh air minum yang aman dan sanitasi yang layak terhadap perubahan perilaku hidup bersih dan sehat? Sangat besar sekali, karena contoh semisal kayak cuci tangan pakai sabun atau buang air besar tidak sembarang, itu kan sangat butuh air minum yang aman serta sanitasi yang layak. Tanpa adanya tersedianya air minum yang aman, tidak mungkin akan tercapai target yang kita inginkan. Cuci tangan kan harus bersih. Betul. Tanpa air yang bersih atau air minum yang aman, tidak mungkin tangan kita akan jadi aman juga. Baik. Begitu banyak cita-cita dan harapan yang ingin diwujudkan terkait perilaku hidup sehat dan keberlangsungan program PAMSIMAS di pedesaan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kampung Yaban Maru. Jadi dengan terbangunnya sarana air minum yang dibangun oleh program PAMSIMAS atau penyediaan air minum berbasis masyarakat di Kampung Yaban Maru, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, diharapkan dapat menurunkan kejadian penyakit yang disebabkan oleh air minum yang tidak aman dan sanitasi yang tidak layak. Anak-anak adalah aset bangsa. Lihatlah wajah ceria mereka. Melihat senyum,
Tawariang seorang anak menunjukkan betapa indahnya Indonesia di tangan mereka. Anak-anak merupakan salah satu sasaran perbaikan kualitas hidup program Pamsimas di pedesaan. Dengan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkat endemi penyakit akibat air dan sanitasi buruk dapat diturunkan. Perubahan kehadiran siswa sebelum kehadiran program Pamsimas, anak-anak hampir setiap hari mereka mengalami sakit, terutama sakit diare. Setelah program ini masuk di SD Impres Tanah Miring 6, anak-anak punya tingkat kehadiran sudah 100%. Karena di sekolah ini tersedia air minum dan sanitasi yang layak untuk mereka pergunakan. Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen sangat kuat untuk mencapai Millennium Development Goals atau MDGs, yaitu menurunnya jumlah penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar sebesar 50% pada tahun 2015. Namun demikian, bagi daerah-daerah dengan wilayah pedesaan relatif luas, berpenduduk miskin relatif tinggi, dan mempunyai kapasitas fiskal rendah, pada umumnya kemampuan mereka sangat terbatas, sehingga memerlukan dukungan finansial untuk membiayai investasi yang dibutuhkan, baik investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik yang terdiri dari manajemen, teknis, dan pengembangan sumber daya manusia. Target ke depan dari program Pamsimas ini apa saja, Pak? Ada dua hal yang akan kita tingkatkan di tahun 2018. Yang pertama, kita tingkatkan sinergitas antara pelaku, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Tentu itu akan memerlukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya koordinasi secara berkala, maupun hal-hal lain yang kita pandang dapat meningkatkan koordinasi tersebut. Yang kedua, kita akan meningkatkan pengembangan pembiayaan alternatif dari non-pemerintah, baik dari CSR, maupun dari lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya, lembaga keuangan, untuk dapat berperan di dalam pengembangan STAM Pamsimas itu sendiri. Adanya kolaborasi yang dilakukan lintas kementerian ini merupakan bukti pewujudan komitmen untuk mendukung pencapaian akses universal air dan sanitasi tahun 2019 sebagai program nasional melalui program Pamsimas. Pengelolaan sarana air minum, sanitasi, secara mandiri dan berkelanjutan perlu dukungan masyarakat, kelompok, dan desa. Meningkatnya peran pemerintah desa dalam pencapaian universal akses air minum aman dan sanitasi layak 2019. Peningkatan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencapai universal akses air minum dan sanitasi yang layak tahun 2019 demi mewujudkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang direncanakan, dilaksanakan, dan dikelola oleh masyarakat akan menjamin keberlanjutan dan pengembangan pemanfaatan. Sampai jumpa di ekspedisi Pamsimas Aceh Papua 2018. Pamsimas, oke! Yes, sir.